Episode 20. Marvel memasuki mobilnya dengan dibantu oleh Pak Supir. Wajah tampannya begitu datar tanpa ekspresi, tidak seperti biasanya yang murah senyum juga ramah. Pak Supir panggilnya tegas. "Ya Tuan." "Apa Pak Supir bawa uang cash?" tanya Marvel. "Ya Tuan, saya bawa." "Kalau begitu saya pinjam dulu uangnya, kasih pada Laura untuk ongkos dia pulang." "Loh Tuan, tapi saya tidak mau pulang sama dia, kasih saja uang kamu dulu sama Laura. Nanti di rumah saya ganti." Selama Marvel yang sedang tidak mau dibantah oleh siapapun. "Oh ya Tuan, baik." Angguk Pak Supir menuruti apa yang diinginkan oleh Marvel. Supir tersebut kemudian menutup pintu mobil. Ditatapnya Laura yang masih berdiri di depan pintu masuk Taman Cinta itu. Supir itu merogoh saku celana hitamnya, kemudian mengeluarkan dompet dan mengambil 3 lembar uang 100 ribuan. Dengan langkah cepat, supir tersebut melangkah menghampiri Laura. "Nyonya, maaf, ini ada uang dari Tuan untuk Nyonya, katanya untuk ongkos Nyonya pulang." Laura mengernyit menatap uang yang disodorkan oleh supir pribadi suaminya itu. "Maksudnya Tuan tidak mau pulang bareng sama saya begitu Pak Supir?" tanya Laura tidak menyangka. "Mungkin begitu Nyonya," jawab supir itu tersenyum merasa tidak enak pada Laura yang notabene adalah majikannya juga. Laura menghela napas merasa sangat kesal. Marvel sudah ingkar janji padanya. Marvel juga berniat meninggalkannya pulang sendiri. Laura memejamkan kedua matanya ketika mendengar suara Nana. Rasanya bertambah kesal, Nana sudah menghinanya dengan sangat keterlaluan. Laura kembali membuka kedua matanya kemudian melenggang pergi begitu saja tanpa menghiraukan uang yang disodorkan oleh supir pribadi Marvel padanya. Nana yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Nana tahu ucapannya memang secara tidak langsung sudah merendahkan Laura, dan Nana sangat menyesal karena hal itu. "Maafin aku, Ra," lirihnya. Marvel yang berada di dalam mobil menyipitkan kedua matanya, melihat Laura yang melangkah cepat meninggalkan Nana dan menuju ke arahnya. Laura bahkan tidak menghiraukan uang yang disodorkan oleh supirnya. "Mau ngapain gadis bodoh itu ke sini?" batin Marvel tidak suka. Laura masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Marvel tanpa menghiraukan Marvel yang sedang marah padanya dan menyuruhnya untuk pulang sendiri. Laura sangat kesal pada Nana dan tidak mau Nana sampai tahu bahwa Marvel sedang marah padanya. "Bagaimana, Pak?" Laura bersedekap dengan wajah kesal. Diliriknya Marvel yang duduk tenang di sampingnya. Laura mencium aroma tubuhnya. Aroma parfumnya jelas wangi mawar, tapi bisa-bisanya Marvel tidak menyadari itu. "Tuan memangnya selain buta Tuan juga nggak bisa mencium wangi parfum saya ya?" tanyanya dengan nada kesal. Amarah yang menguasai Marvel sirna seketika. Marvel melongos memalingkan wajahnya karena tidak kuasa menahan tawanya. Pertanyaannya memang sangat bodoh, tapi Laura bahkan tidak menyadari itu. Laura malah bertanya apa Marvel bisa mencium aroma parfumnya atau tidak. "Bagaimana aku bisa marah kalau dia saja begitu lucu dan lugu?" batin Marvel menahan tawanya agar tidak keluar. Sementara Laura yang melihat Marvel memalingkan wajahnya hanya bisa menghela napas kesal. "Kita perginya bareng, jadi pulangnya harus bareng juga," katanya jutek. Marvel tersenyum. Laura benar-benar gadis yang sangat unik. Laura bahkan bisa meredam amarah dan emosi yang sedang dipendam Marvel hanya dengan pertanyaannya saja. Supir pribadi Marvel masuk ke dalam mobil dan hanya diam, tidak berani mengatakan apapun. Supir itu takut Marvel marah padanya namun juga tidak berani memaksa Laura untuk turun dari mobil. "Tuan, kita pulang sekarang Pak," kata Marvel tegas. Laura tidak peduli dengan Pak Supir ataupun Marvel yang sedang marah padanya. Yang sekarang sedang menguasai pikirannya adalah Nana, teman kerjanya dulu. Yang Laura tahu Nana adalah orang baik. Nana tidak pernah memandang siapapun dari kaya atau miskin. Tapi tadi Nana dengan entengnya mengatakan hal yang secara tersirat menghina Laura benar-benar sulit dipercaya. Marvel terus diam hingga mobil sampai tepat di kediaman mewahnya. Namun meskipun begitu, Marvel tidak menolak saat Laura membantunya turun dari mobil dan menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. "Kalau ada Ariana, terus saja melangkah, tidak usah berhenti," katanya. Laura mengernyit. Laura mengira mungkin Marvel marah pada Ariana karena Ariana menyuruhnya untuk menikah lagi. "Itu artinya aku adalah sosok yang tidak diharapkan," batin Laura pilu. Malamnya seperti biasa, Laura menyuapi Marvel sebelum menantap makan malamnya sendiri. Mereka makan bersama di dalam kamar dengan duduk di atas karpet berbulu di lantai. Selama Laura menyuapi Marvel, sama sekali tidak mengatakan apapun. Marvel bahkan terus memasang wajah datarnya pada Laura.
Sedang Laura, gadis itu tetap bersikap tidak peduli. Baginya yang terpenting, Laura bisa melaksanakan tugasnya, yaitu mengurus Marvel dengan baik. Aku sudah kenyang, kata Marvel. Laura berdecak, makanan dalam piring Marvel hanya tinggal sesuap lagi, tapi Marvel mengatakan sudah kenyang. Tanggung tuan, tinggal satu suap lagi, saut Laura sambil menyendok sesendok nasi di piring Marvel. Aku sudah kenyang Laura, kamu kok maksa sih? Marvel mulai kesal. Laura menahan napas sejenak kemudian menghembuskannya perlahan. Laura berusaha menahan rasa kesalnya dengan mengukir senyum manisnya pada Marvel. Tuan, di luar sana banyak yang tidak bisa makan enak seperti Tuan. Jadi jangan buang-buang makanan, nggak baik. Marvel mengerucutkan bibirnya. Apa yang dikatakan Laura memang benar. Banyak orang-orang yang tidak seberuntung dirinya di luaran sana. Satu lagi Tuan, Marvel menurut dan membuka mulutnya menerima suapan terakhir dari Laura. Nah begitu kan saya juga ikut senang. Tuan habis makannya, cerocos Laura sambil meraih segelas air putih dan meminumkannya pada Marvel. Laura membereskan dengan telaten bekas makan dan minum Marvel, kemudian menyingkirkannya ke samping. Marvel yang melihat itu tidak bisa untuk tidak jatuh hati dengan ketulusan Laura mengurusnya. Laura benar-benar gadis yang baik, meskipun sudah berani bertemu dengan pria lain di belakangnya. Kalau dipikir-pikir itu bukan sepenuhnya salah kamu, Laura. Aku yang salah karena tidak bertanya lebih dulu siapa Nana itu. Batin Marvel menatap Laura yang mulai menyantap makan malamnya sendiri. Laura, panggil Marvel. Kenapa Tuan? Saut Laura bertanya sambil mengunyah makanannya. Nana itu siapa? Laura berhenti mengunyah makanannya kemudian menghela napas. Namanya Nanda Prasetyo Tuan, tapi orang-orang di dekatnya memanggilnya Nana. Dia tinggal di kampung di sebelah kampung tempat saya tinggal dulu, jawab Laura. Bukan itu, Nana itu siapa kamu? Laura berdecak. Nana itu teman saya Tuan. Hanya teman? Tanya Marvel tidak sepenuhnya percaya. Laura kembali menyantap makanannya dengan posisi tetap berhadapan dengan Marvel. Jika saja Laura tahu Marvel sebenarnya tidak buta, mungkin Laura tidak akan berani seperti itu di depan Marvel. Kalau begitu, kamu nggak boleh lagi ketemu sama Nana tanpa aku, suami kamu.